sebenarnya saya agak susah juga untuk mengkritik Cak Wid. Ini Cak Wid ini mau saya kritik apanya itu kan? Karena saya tidak menemukan logika berpikirnya Cak Wid itu sendiri itu yang seperti apa itu Saya kira dalam. Prof. Sukron ini punya konsep ketika menjelaskan persoalan bahwa filsafat hukum itu unfaedah. Ternyata dia tidak punya konsep. Kalau saya tahu dia tidak punya konsep menjelaskan soal faedah, lebih baik kita berdebat di medsos. Iya, karena ini conference. Dia tidak terbiasa dengan konsep. Kalau di Facebook atau bukan, kenapa bingung? Karena biasa dengan literasi yang pendek seperti debat di WhatsApp. Kalau begitu kita di medsos saja kan gitu. Salaman dhisik. Gah, Tema yang kita angkat pada hari ini itu kira-kira adalah soal matinya filsafat hukum, yaitu berangkat dari diskusi kami di sini bahwa apakah filsafat hukum itu sebenarnya masih relevan dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebenarnya apa yang waktu itu saya bilang bahwa filsafat hukum Indonesia itu unfaedah itu kan. Pertama, pengalaman saya dalam mencari literatur filsafat. Kedua, terkait bagaimana cara kita ini melihat realitas faktual hukum kita hari ini. Studi-studi filsafat hukum itu unfaedah karena berangkat dari pengalaman saya membaca doktrin-doktrin hukum dan khususnya dalam studi saya tentang property law. Tapi apa yang saya dapatkan ternyata itu jauh dari apa yang saya harapkan itu kan. Sehingga menurut saya ini buku-buku filsafat itu kan yang mengklaim itu kan bahwa ini adalah buku filsafat hukum yang mengklaim dan studi filosofis tentang hukum itu menurut saya itu kurang mencukupi itu untuk mengantarkan kita pada logika berpikir filosofisnya. Karena tidak mencukupi, maka saya sebut ini sebagai anfaedah itu kan. Dan penyalahgunaan keadaan itu tadi. Dan bisa digugat gitu, dakwit. Karena bukunya mahal itu kan ternyata isinya jauh dari apa yang dipromosikan itu kan. Nah, saya kira belum ada itu review ya, semua review ilmu pengetahuan dalam kurun waktu 100 tahun itu mereview semua buku atau studi-studi tentang filsafat hukum. Sebenarnya studi filsafat hukum kita itu sudah sampai mana itu kan. Nah, ini menjadi satu hal yang penting dan bagaimana misalnya cara kita apa berfilosofi tentang hukum itu kan. Yang bisa jadi misalnya studi-studi filsafat hukum itu hanya ngomong tentang Plato, Aristoteles, Socrates dan lain sebagainya itu. Dia tidak mampu itu kan merefleksikan itu kan secara filosofis apa yang sebenarnya terjadi dalam hukum di Indonesia itu. Sehingga makanya saya sebut sebagai studi tentang studi filsafat hukum, bukan studi filosofis terhadap hukum itu sendiri. Melihat kondisi hukum di Indonesia hari ini, saya merasa bahwa kondisi hukum di Indonesia itu sudah cukup menderita itu kan dengan penalaran hukum yang abstrak gitu kan, yang diterapkan pada satu kasus yang konkret gitu. Tradisi penalaran civil law itu yang lalu kemudian kita praktekkan itu membuat kondisi hukum kita itu menurut saya memprihatinkan itu. Di yang pertama tadi soal ketidaksiapan kan begitu ya. Saya ya perlu belajar juga strategi perang Sun Tzu. Ketika dia mengatakan tidak siap, saya harus membaca. Sebaliknya, ketika dia memposisikan dirinya lemah, dia sebenarnya sedang menyembunyikan kekuatannya. Begitu pula ketika dia mengatakan tidak siap, sesungguhnya dia datang dari Semarang dengan persiapan maksimal ya. Dan saya dapat bocoran dari kawan-kawan Cepian ya, dari Semarang. Kemudian yang kedua, soal buku. Wow, luar biasa. Prof. Sukron ini melihat bahkan mengkritik filsafat hukum yang tidak relevan, yang usang, bahkan dikatakan nyaris mati, menilainya dengan buku saya. Wow, saya ini suatu kehormatan bagi buku saya menjadi barometer
hidup matinya filsafat hukum. Ya, padahal itu hanya salah satu buku. Ada buku-buku yang lebih berkualitas, misalnya buku Prof. Siddhartha, buku Prof. Anton, dan buku-buku lain. Tetapi yang beliau kritisi hanya satu buku untuk menilai bahwa filsafat hukum telah mati. Jadi, dan ini mesti tradisi di Asosiasi Filsafat Hukum. Ketika kita mengkritik satu pemikiran dalam bentuk buku atau artikel, mestinya buku dikritik dengan buku. Sebagaimana buku Hart dikritik oleh Fuller dalam bentuk buku dan artikel. Begitu juga kemudian dibalas pula, Fuller dikritik oleh Hart juga dengan buku atau artikel. Begitu juga dengan Ronald Dworkin. Ia menulis buku dan artikel untuk mengkritik pemikiran-pemikiran sebelumnya. Sehingga tidak verba volan, scripta manen. Verba volan itu, omon-omon itu menguap. Begitu saja, begitu dia pulang ke Semarang, itu menguap begitu saja. Seharusnya scripta manen. Verba itu masih penting, apalagi untuk ya pertemuan yang langka, tetapi mestinya dia membawa buku nih loh. Buku yang seharusnya, yang ideal. Kritik terhadap buku-buku sebelumnya. Nah, tradisi itu yang tidak muncul ya. Bahkan di jurnal-jurnal, jurnal harusnya itu sebagai media perdebatan pemikiran. Tidak hanya di atas mimbar. Apalagi tadi lebih banyak khotbahnya ya, sehingga kita sami'na wa ata'na seperti itu. Ini mungkin menjadi catatan ya bagi Afhi ya. Jadi ini kan seperti komentator sepak bola yang belum tentu bisa bermain bola, tetapi komennya itu lebih pintar dari pemainnya. Ya, itulah kemudian kenapa sepak bola kita prestasinya hanya itu saja ya. Kemudian, ya tetapi saya juga tidak sepenuhnya menolak apa yang dikatakan Prof. Sukron tadi soal kritik terhadap buku ya. Ini sebagai semacam kritik otokritik, tidak sepenuhnya itu keliru, ada benarnya. Ya, walaupun itu 25% ya benarnya. Jadi saya menulis sebenarnya di sini. Satu catatan, ketika sains dan teknologi mampu menyingkap lapis demi lapis pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya merupakan pertanyaan filsafat, filsafat hukum seharusnya tidak layu, apalagi mati. Melainkan bergeser dengan mempertanyakan sesuatu yang belum ada jawabannya. Nah, tradisi ini yang belum terjadi di Indonesia. Filsafat hukum masih asik. Buku-bukunya misalnya atau dosen-dosennya menulis pengantar filsafat hukum meski keadaan sudah jauh berubah. Sebagai kritik otokritik, filsafat hukum memang rajin mengkritik apa saja, tetapi dia lupa mengkritik dirinya. Sebagai contoh, kita lebih banyak menulis buku pengantar filsafat hukum dibandingkan menawarkan pemikiran baru. Itu yang saya apresiasi ya dari kritik Bung Sukron. Tapi tentu saya lebih mengapresiasi kalau dia menulis buku yang menawarkan satu novelty ya, satu kebaruan. Kemudian ya kritik Bung Sukron, ya kemudian itulah yang membuat filsafat hukum tidak berkembang. Nah, tentu tujuan awal menulis buku pengantar filsafat hukum agar mudah dipahami untuk kepentingan pembelajaran. Oke, itu berguna memberikan orientasi awal, tapi jika buku pengantar itu disuguhkan terus-menerus, kalau kita lihat kan isi buku filsafat hukum kan pengantar ya, dan itu lebih banyak kita berkiblat ke filsafat hukum barat. Kalau lihat buku-buku filsafat hukum ya. Nah, sehingga orang kemudian beranggapan filsafat hukum itu ya hanya tentang pemikiran dalam pengantar buku filsafat hukum. Ya karena itu terus yang disuguhkan. Nah, sehingga energi intelektualitas kita lebih banyak menghabiskan untuk mengkaji misalnya pemikiran-pemikiran
filsuf entah yang hidup pada abad keberapa yang dikritik oleh Bung Sukron yang tidak sesuai dengan konteks ya, ruang dan waktunya kan begitu tadi ya, tidak sesuai dengan realitas. Ya walaupun saya juga itu terlalu naif melihat barometer perkembangan filsafat hukum hanya dengan buku. Apalagi sekarang Gen Z itu lebih preferensinya konten visual. Persembunyian yang paling aman kalau kita meletakkan sesuatu itu di halaman 4 atau 5 atau di halaman 3. Kalau saya tanya misalnya ke mahasiswa, kalau membaca buku kira-kira sampai halaman berapa? Iya mampu. Buku apa saja? Mereka hanya sampai halaman 2. Jadi halaman 3, halaman 4 itu tempat aman untuk menyembunyikan sesuatu. Ya setelah itu ya jadi ya setelah itu mereka sudah ngantuk atau kemudian lebih sibuk scrolling WhatsApp atau medsosnya. Bahkan penelitiannya ada semacam dom scrolling. Mereka scrolling dari satu ke yang lain itu hanya 8 detik. Jadi, nah kalau begitu, ya buku itu hanya medium, dia itu bukan tujuan. Sementara yang dilihat oleh Prof. Sukron seolah buku itu semacam tujuan, padahal itu hanya salah satu medium. Itulah kenapa saya yang Gen Z itu tertatih-tatih kemudian belajar juga mengedit konten misalnya. Kalau dulu saya belajar sama orang tua karena memang pengalamannya lebih maju, lebih tinggi, lebih panjang. Tetapi sekarang terbalik, pembelajarannya tidak searah. Pembelajarannya ketika saya mengajar di kelas, tetapi dalam beberapa hal saya belajar ke mahasiswa saya. Bagaimana belajar mengedit konten, bagaimana membuat hook yang menarik misalnya. Bahkan bagaimana membuat clickbait misalnya. Misalnya seperti itu. Jadi yang dilihat oleh Bung Sukron tadi itu perspektif orang tua sebenarnya walaupun dia lebih muda dari saya. Saya curiga dia tidak tahu tentang love bombing, tidak tahu tentang ghosting, nggak tahu tentang red flag. Di sini Gen Z itu kan tadi yang diceritakan justru cerita-cerita ketika itu entah abad keberapa ya. Padahal dia tadi menuntut kita harus sesuai konteks. Tetapi paham nggak dia tentang ghosting, red flag, dan love bombing itu? Misalnya seperti itu. Nah, ya saya kira itu. Tapi saya ingin tanya ke Prof. Sukron. Ada beberapa hal catatan saya ya. Ya supaya tidak seperti khotbah ya. Tidak seperti yang Bung Sukron tadi seolah kita ini semua sebagai santrinya kan gitu. Nah, pertama soal faedah. Apa yang menurut Bung itu anfaedah itu tadi? Faedah itu apa kan gitu ya? Konsepnya apa yang disebut faedah? Lalu yang kedua itu soal realitas. Kenapa filsafat itu tidak berpijak pada realitas? Saya ingin tahu, kan begitu ya? Bisa dijelaskan? Ini cara, kalau menurut saya ambil yang pertama yang unfaedah dulu. Apa itu unfaedah itu kan? Secara praktis lah, misalnya saya dari awal secara praktis itu kan bahwa buku-buku filsafat hukum itu kan itu tidak benar-benar mengantarkan kita pada logika berpikir filsafat. Tidak mencukupi, bahasa saya tidak mencukupi itu kan. Nah, ketika misalnya dia ditulis itu kan, ditulis itu tetapi ketika dibaca itu tidak mencukupi, menurut saya itu unfaedah itu kan. Lalu kecuali untuk hukumnya Cak Wid sendiri itu nggak masalah, itu berfaedah untuk Cak Wid itu kan. Untuk hukum itu kan. Terus dapat apa copyright itu kan, itu berfaedah untuk. Tetapi itu menjadi penyalahgunaan keadaan misalnya kalau ketika kita punya harapan bahwa
buku filsafat itu bisa mengantarkan kita pada logika berpikir filsafat itu kan. Tetapi pada kenyataannya yang ditulis itu tidak mampu untuk mengantarkan itu kan logika berpikir filsafat itu menurut saya itu unfaedah gitu. Nah, saya melihat di itu takwil itu faedah dan unfaedah itu kan secara praktis itu kan. Nah, yang kedua terkait dengan masalah realitas itu kan. Ini cara kita melihat eh, realitas dan bagaimana kita menjelaskan itu kan, menjelaskan realitas itu kan. Kasus Maba Sangaji menurut saya ini menjadi satu apa ya, satu contoh, satu kasus yang konkret bagaimana kita, apakah kita ingin melihat ini sebagai apa, sebagai hal yang normatif itu kan, atau hal yang sebagainya, atau misalnya gini, kasus Maba, bagaimana kita melihat itu kan realitas dalam kasus Maba Sangaji itu kan. Nah, kalau saya melihat dalam kasus Maba Sangaji, putusan Maba Sangaji itu kaitannya dengan masalah penghidupan hakim itu kan. Kenapa lalu kemudian eh, perusahaan yang dimenangkan daripada warga itu kan. Nah, ini bagaimana masalah penghidupan hakim itu berpengaruh terhadap putusannya. Menurut saya itu bisa menjelaskan gitu. Menjelaskan kasus Maba Sangaji dibandingkan misalnya tentang ini masalah, kalau saya melihatnya itu bagaimana misalnya orang-orang filsafat itu kan menjelaskan kasus Maba Sangaji itu. Nah, bagaimana dia melihat realitas ini sehingga ada pijakan itu kan. Kalau Cak Wid tadi menganggap saya itu mengkritik asal-asalan itu kan. Sebenarnya saya agak susah juga untuk mengkritik Cak Wid. Ini Cak Wid ini mau saya kritik apanya itu kan. Karena saya tidak menemukan logika berpikirnya Cak Wid itu sendiri itu yang seperti apa itu dalam ketika dia melihat realitas ini seperti apa itu kan. Nah, sehingga saya juga mau tanya dulu bagaimana Cak Wid itu melihat realitas kita hari ini itu seperti apa itu kan. Sehingga itu menjadi pijakan saya kita kan misalnya mengkritik Cak Wid itu kan. Dibandingkan itu dulu Cak Wid. Baik, saya tanggapi ya. Jadi saya kira Prof. Sukron ini punya konsep ketika menjelaskan persoalan bahwa filsafat hukum itu unfaedah. Ternyata dia tidak punya konsep. Kalau saya tahu dia tidak punya konsep menjelaskan soal faedah, lebih baik kita berdebat di medsos, sebagaimana biasanya di grup Jibian. Saya pikir dia punya konsep. Saya pikir dia akan menjelaskan. Karena apa yang disebut faedah itu tergantung perspektifnya. Kalau perspektif ekonomi, misalnya ya perspektifnya Adam Smith atau David Ricardo, dia menjelaskan itu soal efisiensi, soal pertumbuhan, soal nilai lebih, dan sebagainya. Atau kalau Marx, dia bicara soal pemerataan. Atau kalau dia melihat dari perspektif politik, itu soal pengaruh, itu soal kekuasaan. Bahkan ilmu pengetahuan itu soal epistema, itu soal relasi kuasa, kan begitu ya. Atau kalau dia melihat budaya misalnya, itu tentu akan berbeda penjelasan soal faedah. Kalau filsafat misalnya itu kan persoalan kebenaran atas pengetahuan atau juga eudaimonia soal kebahagiaan. Itu saja nggak clear. Pantas kalau misalnya seperti itu ya. Kemudian soal realitas ya Bung. Itu juga nggak jelas konsepnya Bung Sukron. Oke, saya akan seperti yang dijelaskan oleh Bung Sukron, ya realitas itu realitas yang bisa ditangkap oleh indera seperti kasus-kasus tadi ya. Ya semua kita itu tahu itu apalagi para sarjana hukum, orang hukum ya bahwa itu yang disebut realitas. Tetapi realitas yang dimaksud oleh itu mestinya lebih luas. Yang dia lihat itu realitas secara antroposentrik. Hanya realitas manusia. Padahal realitas ini bisa beragam. Misalnya saja, itu kita anggap bukan realitas,
tetapi sesungguhnya bisa realitas. Misalnya, gelombang ultrasonik itu hanya bisa ditangkap oleh kelelawar. Apakah itu bukan realitas? Ya itu realitas. Begitu juga yang hanya bisa ditangkap oleh anjing, itu realitas. Tidak hanya realitas itu 20 kHz, tetapi bisa di atas itu yang disebut ultrasonik, misalnya. Kemudian yang kedua, belum lagi kalau dilihat realitas fisika misalnya, fundamental partikel. Di atas itu masih ada realitas kimia misalnya. Realitas kimia itu partikel menjadi atom. Belum lagi kalau realitas biologi, atom menjadi sel. Realitas psikologi, sel, kemudian otak, bisa dimanifestasikan dalam pikiran. Iya, karena ini conference. Dia tidak terbiasa dengan konsep. Kalau di Facebook atau bukan, kenapa bingung? Karena biasa dengan literasi yang pendek seperti debat di WhatsApp. Kalau begitu kita di medsos saja kan gitu. Oke. Mungkin coba saya agak sedikit Ya. ini arahkan, Ge. Iya. Maksudnya coba kita berangkat dari perspektif yang tadi sempat disampaikan oleh Cak Sukron, bahwa contoh dalam Jerman ideologi itu pernah disampaikan bahwa Profit, ketika filsafat itu menemui realita, maka Ya. filsafat akan kehilangan dirinya sendiri itu. Ya. Contoh seperti tadi saya membuka tentang realitas bahwa filsafat hukum hari ini ya hanya diajarkan di Fakultas Hukum ini, di Ya. sini. Orang-orang pedagang itu nggak merasakan manfaatnya secara langsung dalam konteks realita ini. Soal faedah. Ya, Faedah maksudnya yang itu mana? saya coba Perspektif yang mana kan gitu. Oke. Nah itu karena nggak clear apa yang disebut faedah. Faedah yang mana kan mestinya dia berangkat dengan konsep yang jelas. Sehingga saya tahu, oh yang dimaksud dari perspektif ini. Itu kan sama ketika melihat misalnya dari berbagai perspektif. Saya ingin tahu dia melihat dari perspektif mana. Itu nggak bisa menjelaskan dengan clear. Itu persoalannya. Dan apalagi sekarang realitas itu kan berlapis ya. Augmented reality. Kan gitu ya. Realitas ini bertambah kan begitu. Lalu kalau kita masuk misalnya ke ranah virtual. Oh itu bukan realitas. Tapi itu misalnya. Itu realitas maya. Misalnya seperti itu. Padahal Gen Z lebih banyak berinteraksi di dunia maya dibandingkan dengan realitas fisik. Seperti pidatonya Mas Siddhartha soal Jean Patel misalnya, kan itu ya. Jadi bagaimana tahun 2021 dia seorang psikoterapis ya Mas ya. Avatarnya kemudian dilecehkan di metaverse, di ranah virtual. Lalu dia mengadu perkosaan virtual. Kan gitu ya, itu ada pelecehan virtual. Dia dilecehkan oleh 2-3 avatar yang bersuara laki-laki. Nah, persoalannya kalau terjadi seperti ini, yurisdiksi mana yang berlaku? Ya artinya filsafat hukum kan mempertanyakan sesuatu yang belum ada jawabannya. Sementara di metaverse sendiri tidak ada instrumen yang mengantisipasi seperti itu, kan gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika sains, kan gitu ya. Jadi, filsafat itu mempertanyakan sesuatu yang belum ada jawabannya, bisa saja. Postulat dalam filsafat itu melampaui dari batas-batas empiris. Ya, kalau mempertanyakan sesuatu yang ada jawabannya untuk apa? Kita tidak punya tradisi itu. Sehingga kita tahu pergeseran filsafat hukum itu ke arah mana. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Sukron dari awal. Misalnya, ketika sains mampu menyingkap lapis demi lapis yang sebelumnya pertanyaan-pertanyaan metafisika, pertanyaan-pertanyaan ontologi tentang alam misalnya. Abad ke-16, abad ke-17, Galileo Galilei atau Newton mampu menemukan itu, tetapi itu tidak membuat filsafat kemudian mati, filsafat alam. Tetapi dia bergeser mempertanyakan yang belum dijangkau oleh sains. Dia memprovokasi sains. Itu termasuk seperti soal biologi.
Ketika Aristotle bicara soal klasifikasi hewan misalnya, filsafat mempertanyakan sesuatu yang belum ada jawabannya, lalu kemudian seperti evolusionisme Darwin bisa menjelaskan secara sistematif, secara saintifik. Apakah kemudian filsafat biologi mati? Tidak, dia bergeser mempertanyakan sesuatu yang belum dijangkau oleh sains. Nah, bagaimana dengan filsafat hukum? Kan begitu ya. Oke, saya ngerti maksud yang dimaksud oleh Mas Sukron. Saya bisa minta untuk PowerPoint. Saya tahu maksudnya seperti itu. Coba, realitas yang dia maksud. Iya, ini kan. Jadi ini debat di grup WhatsApp. Di tengah-tengah masyarakat yang sedang digusur kan gitu ya tadi ya. Seperti kasus di Sangaji sana kan gitu ya. Atau di Kendeng atau di Mandalika, Kuta Mandalika di Lombok misalnya. Mereka menderita karena regulasi hukum misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur pengadaan atas tanah untuk kepentingan pembangunan yang sebelumnya 18, sekarang kan diperluas menjadi 24 kategori kan, misalnya seperti itu. Nah, dua filsuf hukum sibuk berdebat di grup WhatsApp Filsafat Peduli Agraria. Bisa ke bawah? Izin. Nah ini, kita harus mempertanyakan ontologi penderitaan ini. Apakah penderitaan mereka ini esensial atau hanya kontingen? Dan apakah legalitas penggusuran ini mencerminkan transendensi hukum positif yang telah membusuk? Bisa ke bawahnya lagi? Tunggu, saya sedang menyusun disertasi tentang transformasi hak kepemilikan atas tanah di Jawa. Masalah penggusuran itu terlalu empiris dan kurang abstrak untuk dibahas dalam disertasi. Bisa ke bawah lagi? Sementara itu salah seorang warga yang digusur berteriak, "Woi," dia bilang, "saya cuma butuh keadilan, bukan penjelasan eksistensial tentang penggusuran." Ini kan yang diinginkan, realitas yang dimaksud. Terus di bawahnya lagi, bisa ke bawah, next. Kasus penggusuran ini harus dilihat dari kacamata transendensi keadilan prosedural. Apakah surat peringatan penggusuran mencerminkan kekuatan performatif dari teks legal? Wah, ini sudah bicara soal kebenaran performatif. Bisa ke bawah lagi? Itu terlalu positivistik. Kita harus membahas implikasi ontologis dari hilangnya hak atas tanah sebagai extended self. Ini krisis eksistensial yang menyebabkan rightlessness. Rightlessness itu kehampaan hak. Bisa ke bawahnya lagi? Nah, ini sayangnya Mbak Rahmanya sudah nggak ada. Kemarin ada ya dari LBH. Guys, tolong share data dulu. Warganya pada lari sambil bawa kasur. Mereka tidak butuh ontologi. Mereka butuh advokat dan air mineral. Bisa ke bawahnya lagi. Tolong jangan bawa-bawa hal yang banal di grup ini. Ini grup filsafat, bukan grup logistik bantuan bencana. Ini juga kritik otokritik, kegenitan para filsuf ya. Bisa ke bawah? Woi, kami cuma butuh keadilan. Hukum telah menindas kami. Itu kan tadi yang disampaikan oleh Bung Sukron. Bisa ke bawahnya lagi? Tunggu dulu Bapak Ibu. Sebelum kita menuntut, mari kita definisikan kembali. Apa keadilan yang Anda maksud adalah keadilan Rawlsian, utilitarian, Kelsenian, atau jangan-jangan cuma refleksi eksistensial dari keinginan diri yang tak terpenuhi. Bisa lagi ke bawah? Ya, keadilan bagi saya adalah rumah saya. Tidak dirobohkan, apakah itu konsep yang terlalu ndake? Bisa ke bawahnya lagi? Itu adalah definisi pragmatis yang menarik, tapi kurang memiliki kedalaman epistemologi. Nah, ini kemudian petani kan buat spanduk ini. Isi spanduknya, tolak penggusuran. Kami rakyat kecil. Ini kan konkret ya. Ini yang mungkin dimaksud. Ini solusi konkret kan gitu ya. Tapi kata filosof,
wah ini nggak ada nilai filsafatnya. Coba ke bawah lagi. Ketika warga korban penggusuran membuat spanduk tolak penggusuran kami rakyat kecil, saran filsuf hukum, jangan terlalu emosional. Kita harus mengajukan pertanyaan filsafat yang belum ada jawabannya. Wah, itu saya. Ganti menjadi, pertanyakan bagaimana implikasi moral dari validitas legalitas yang telah mengalami pembusukan ontologis terhadap hak atas tempat tinggal sebagai dimensi eksistensial diri. Jadi kalau ini dibuat spanduk, ya polisinya juga pusing. DPR-nya juga pusing kan gitu ya. Jadi ya saya tidak sepenuhnya ya menolak dari Mas Sukron, cuma ya dengan konsep gitu loh. Apa konsepnya gitu. Saya pura-pura nggak paham aja, sebenarnya saya sudah itu gitu lah. Saya sudah mengira ya paling itu, karena ya berapa kali diskusi itu saja sih, nggak pernah maju-maju sehingga saya bisa membaca. Terima kasih Prof. Wid. Mungkin sementara ini dulu bisa mau menanggapi Cak Sukron mungkin. Terus, sebenarnya gini ya, saya juga nggak tahu bagaimana mendefinisikan cakwit gitu ya. Kalau bagi saya itu bagaimana dia melihat itu kan. Apakah misalnya tadi saya nggak tahu apakah dia misalnya kalau saya dituduh sebagai masalah keadilan itu sebagai masalah eksistensial itu, terus kemudian Cakwit menganggap bahwa keadilan itu masalah moral, betul nggak Cakwit? Nah, makanya saya agak susah. Tetapi saya melihatnya gini ya. Ini bukan, menurut saya ini kemampuan kita misalnya. Kalau saya melihat realitas itu gini, tapi sebenarnya itu pertanyaan, tapi tadi Cak Wid nggak terjawab gitu kan, tentang bagaimana Cak Wid melihat realitas itu, dan menurut saya itu nggak terjawab di dalam paparan dia yang panjang itu, sehingga kita mendengarkan satu yang anfaedah lagi kan gitu. Saya melihatnya gini, bahwa kesadaran kita itu tidak ditentukan itu kan dari apa yang kita pikirkan itu kan, tetapi dari fakta yang mempengaruhi kita itu kan. Dari kondisi faktualnya. Nah, kondisi faktual itu apa? Itu masalah penghidupan itu kan. Masalah tadi misalnya seorang hakim itu kan, hakim dalam kasus Maba Sangaji itu kan. Kita tidak bisa menjelaskan itu dari refleksi filsafat itu kan, tentang masalah keadilan. Ini masalah penghidupan hakim, bagaimana dia melihat realitas penghidupan dia dengan gajinya yang kecil itu kan. Ketika dia memutuskan perkara itu, maka dia lihat kesadaran dirinya, ini masalah penghidupan saya itu kan. Kalau saya memenangkan people orang Maba Sangaji itu kan, ya ini kaitannya dengan penghidupan saya, makanya saya memenangkan perusahaan ini. Sehingga masalah penghidupan itu mempengaruhi kesadaran itu kan, yang berpengaruh pada ide dia tentang putusan ini. Nah, saya kira mungkin Cak Wid bisa melihat itu, bagaimana cara saya melihat gitu kan, realitas dan bagaimana pengaruhnya terhadap ide kita itu kan, kesadaran dan ide kita itu kan. Nah, sekarang saya tanya ke Cak Wid itu kan, bagaimana Cak Wid ini melihat realitas ini itu kan, realitas yang akhirnya membentuk ide dan kesadaran Cak Wid itu. Gitu Cak Wid. Iya, saya sudah panjang lebar, bahkan cerita non biologi, saya menjelaskan realitas manusia sampai realitas non manusia ya, itu pun masih kurang. Itu pentingnya ya belajar dari konsep-konsep dasar ya, seperti disarankan oleh Mas Sidarta ya, belajar dari dasar ya. Jadi tapi saya pikir saya tidak perlu menanggapi Bung Sukron, karena kritiknya lebih banyak ke Mahkamah Agung dibandingkan ke saya soal gaji hakim tadi ya. Ya, filsafat itu tidak dibatasi oleh batas-batas geografis, tidak dibatasi oleh apologik, tidak boleh menjadi apologetic identity atau identitas.
misalnya memaksakan filsafat harus realitas, lalu kita membuat filsafat Nusantara, misalnya seperti itu. Saya kira ya filsafat seharusnya tidak terikat atau menjadi apologetic identity. Sepengetahuan saya, filsafat itu dibedakan pada ranah pemikirannya, bukan geografisnya. Kita tidak pernah mengatakan René Descartes itu misalnya itu filsafat Perancis atau membatasi Nietzsche itu sebagai filsafat Jerman. Yang saya pahami ya filsafat analitik misalnya. Kita tidak mengatakan itu filsafat Inggris. Jadi kalaupun mengkritik itu tidak membatasi ke soal identity atau melihat ruang dan waktu, itu tidak melihat ruang secara geografis, apalagi sekarang kan makin borderless ya. Bagaimana hukum misalnya seperti konstitusi, saya membayangkan konstitusi itu konstitusi di Undang-Undang Dasar. Ternyata konstitusi swasta itu sudah melampaui batas-batas negara. Misalnya kalau kita mau mendaftar ke satu akun atau membuat akun, akan mengisi syarat dan ketentuan. Dan kita tidak punya posisi tawar, mana lagi syaratnya panjang dan tidak mungkin kita baca karena berbahasa Inggris, kita next seperti itu. Suatu saat, kalau misalnya akun kita diblokir, kita tidak bisa membawa itu ke pengadilan. Jadi persoalan Bung Sukron yang tadi soal pengadilan, ternyata realitasnya, nah itu kan realitasnya, itu sudah realitas yang berlapis. Coba saya UMK, pedagang kecil, UMKM misalnya, membuat akun untuk bisnis saya, lalu diblokir oleh platform digital. Saya nggak bisa bawa ke PT UN, saya nggak bisa bawa ke pengadilan negeri atau ke Mahkamah Agung. Ya saya komplain ke platform digital itu dan direspon mungkin oleh algoritma, tidak dengan manusia. Ternyata realitas itu nggak sesederhana itu. Sehingga saya perlu menjelaskan tadi apakah ini realitas fenomena, das Ding für mich atau das Ding an sich. Nomena itu pun juga sudah makin ternyata kan realitas apa itu realitas kan nggak sederhana itu. Jadi kritik itu ya tentu dengan konsep ya, tidak dengan perasaan.